Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan riwayat singkat R.A. Kartini. Riwayat singkat R.A. Kartini. Raden Anjung Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang sejak muda Kartini memiliki cita-cita besar untuk memperjuangkan hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita Indonesia. Ia sangat gemar membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda hingga pemikirannya berkembang, dan ia mulai menyuarakan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Tahun 1904, Kartini wafat dalam usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun. Meskipun hidupnya singkat, pemikirannya abadi. Setelah wafat, surat-suratnya dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Hari Tergelap Terbit Rasa. Berkat perjuangannya, Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini
kita masih dalam keadaan sehat walafiat, berkat rahmat dan daya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan upacara seni sekaligus merayakan hari lahirnya dari Nabi kami, pahlawan wanita, pahlawan emansipasi perempuan. Yang saya hormati para Wakasek Sendiri Senang Palu, Bapak Ibu Guru, Tata Usaha, dan sekalian yang dicintai dan banggakan. Pertama-tama, Ibu mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada pagi hari ini yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga kepada para suara, kalau bisa suaranya agak diulangi lagi ya. Terima kasih sudah melaksanakan dengan baik. Dan pagi hari ini anak-anak sekalian, tanggal 21 April 2025 kita melaksanakan upacara merayakan hari kelahiran dari adik kami ini. Dalam kesempatan ini tadi sudah kita mendengar riwayat singkat dari ibu kita dan adik kami ini, di mana beliau lahir tanggal 21 April 1847 di Jepara. Raja-raja kali ini adalah wanita ningrat, lahir di keluarga ningrat yang dulunya terbelenggu ya oleh aturan-aturan adat keningratan dan adat Indonesia, yang mana wanita itu harus diam di rumah, tidak boleh keluar rumah, boleh sekolah hanya sekolah SD dan tidak bisa melanjutkan sampai di tingkat perguruan tinggi, apalagi luar negeri. Ya, nah dengan kecerdasan pada daerah ini yang mana terus menulis ya, menulis surat dan menulis isi hatinya, yang mana dalam lingkungan keluarganya wanita itu tidak boleh sekolah tinggi. Maka tulisan-tulisan itu dia kirim ke teman-temannya yang ada di luar negeri, karena waktu itu masih zaman penjajahan Belanda. Baru dari kami ini memiliki teman dari anak-anak Belanda, tokoh-tokoh Belanda yang masih menduduki Indonesia pada saat itu, sehingga tulisan-tulisan itu ya yang ingin memperjuangkan hak wanita, emansipasi wanita, agar wanita ini yang bisa bersekolah setinggi-tingginya sejajar dengan kaum pria. Pada saat Dewan Ulama, maka tulisan itu dikumpul menjadi satu yang disebut dengan yang terkenal dengan hadis gelap terbitlah terang. Dan buku ini, cerita ini, tulisan ini bukan hanya dikenal di Indonesia tetapi di seluruh dunia mengetahuinya. Nah, atas jasa-jasa jasa-jasa tulisan dari para ibu ini, maka
kasih yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sati Sati Sajo. Sudah disiapkan. Menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Menyanyikan informasi. Sudah kata. Keras. Kita yang keras suaranya. Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Suaranya mana? Loh, kenapa langsung wahai? Putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini lagi. Ibu kita Kartini lagi. Ibu kita Kartini, Kurang satu kali. sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kurang satu kali. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Limpahkanlah rahmat serta hidayah agar kami senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berilah kepada kami ilmu, petunjuk, dan bimbingan dalam memahami ilmu. Ya Allah yang bimbingan kami, berilah kami cahaya ilmu pengetahuan, hikmah dan pikiran dengan rahmat-Mu selama kami menuntut ilmu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah kepada kami kesehatan dan kekuatan selama kami mengikuti pendidikan di sekolah ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami mengharap ampunan-Mu. Semoga para pahlawan yang telah gugur mendahului kami membela bangsa dan tanah air. Semoga Allah menerima amal bakti mereka, mendapat tempat yang layak di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah hidup kami senantiasa patuh kepada orang tua, guru, serta berbakti pada bangsa dan taat pada agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bos, acara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap untuk berkhidmat. Pembina upacara, Dewan Guru serta staf berusaha meninggalkan lapangan upacara. Sudah ada ini, biar dari pertama jangan disiapkan.